Ada pula orang yang memandang bahwa ahlullah di muka bumi ini sebagai golongan minoritas yang tidak berdaya sirzimatin kalilun. Ada juga orang yang mengirim ke berbagai kota, bahkan ke berbagai negara untuk memobilisasi seluruh kekuatan dan pasukannya dalam rangka melancarkan tipu muslihat terhadap Islam dan pemeluknya. Ada pula orang yang memandang perlunya mengerahkan segenap kekuatan untuk menciptakan segala dampak negatif terhadap semua orang yang tetap teguh menjalankan dinnya. Lantas dia membiu omongan Firaun yang berkata, "Aku akan membunuh seluruh anak laki-laki mereka dan akan kubiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dan sesungguhnya kami berada di atas mereka dan mampu memaksa mereka." Sunnah pembinasa kelakuan yang membinasakan yang lainnya adalah makar terhadap ahlullah dengan cara melakukan persekongkolan jahat terhadap mereka. Ini sangat jelas pada zaman kita, makar mereka yang terus-menerus mampu membinasakan banyak manusia, bahkan dapat dikatakan telah berhasil menggeser dan melenyapkan gunung, baik itu berupa makar terhadap Al-Quran, sunnah Nabi Al-Hadits, sekolah-sekolah Al-Quran. Teman Hadinul Islam yang berusaha diamalkan walau masih mengandung banyak kelemahan dalam penerapannya, pengajaran Islam dan aturan bakunya dengan cara mengikut sertakan perempuan yang terjaga kehormatan dirinya, melancarkan tipu daya terhadap perempuan itu dan terhadap esensi pemikirannya, lantas menyebarluaskan gagasan-gagasan beracun ke dalam benaknya dengan jargon kebebasan perempuan atau pemenuhan hak-haknya. Kelakuan lain yang juga menghancurkan adalah menggerakkan orang-orang yang hidup mewah di muka bumi untuk melakukan perusakan dengan suatu dosa yang mewajibkan turunnya siksat ini, dapat diamati fenomenanya pada zaman kita sekarang. Yaitu ketika kalangan yang hidup mewah THF dirayu dan diarahkan untuk ikut andil dalam kerusakan melalui cyberspace atau situs-situs internet kalangan terbatas, tempat-tempat hiburan yang menyenangkan, peragaan busana, dan lainnya. Kelakuan pembinasa manusia selanjutnya adalah menghiasi dunia yang mengakibatkan munculnya rasa percaya diri yang berlebihan seorang anak manusia terhadap dirinya dan berkuasanya hasutan setan terhadap dirinya, sehingga dirinya berkeyakinan mampu melakukan segalanya. Selanjutnya dia merasa mampu untuk mengatur elemen alam di sekitarnya sekehendaknya, bahkan dia merasa mampu menentukan nasib janin sebelum keluar dari perutnya, juga terhadap tumbuhan sebelum muncul dari tanah. Kelakuan penghancur lainnya adalah ditebarkannya kemesuman dan perbuatan rusak di muka bumi, sampai pada batas masyarakat tak ada kekuatan sama sekali untuk membendung penyebarannya. Juga pemanfaatan yang luar biasa dan tanpa henti melalui program televisi, siaran satelit, dan internet sebagaimana yang tersaji dengan lengkap di masa kita ini. Tindakan lainnya yang juga meluluh lantakkan umat manusia adalah dibukanya pintu pertentangan antara kebenaran versus kebatilan. Ini juga dapat diamati, sedangkan satu-satunya sasaran yang dituju di muka bumi ini adalah setiap muslim, agama, dan kitabnya. Bahkan secara bertahap para penguasa dan para raja di muka bumi ini melupakan perselisihan mereka dan bersepakat melancarkan satu perang untuk pertama kalinya di seluruh muka bumi ini secara total. Berbagai ancaman menjelang pembinasaan. Inilah sebagian sunnah kebiasaan kelakuan yang mengakibatkan kebinasaan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu. Terpampanglah bahwa terjadinya kebinasaan pada masyarakat modern selalu saja dimulai dengan berbagai ancaman Rabbani yang ringan. Sebagai tanda, sebelum terjadinya siksaan yang menyakitkan, tanda yang mengisyaratkan sudah dekatnya kedatangan siksa. Sudah diketahui bahwa sebelum turunnya azab yang sebenarnya itu selalu saja didahului ancaman-ancaman Rabbani, yang termasuk bagian kelemah lembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah isyarat yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl, manakala Dia berkalam, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Nahl 16:47. Ayat ini mengandung isyarat yang menakjubkan, yaitu kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan bahwa kadang-kadang Dia menyiksa kekuatan kekafiran yang besar itu secara berangsur-angsur. Dan yang dimaksud dengan tahawuf berangsur-angsur adalah mengurangi melemahkan kemampuannya secara bertahap, baik dari arah ekonomi pada umumnya, atau dari arah militer, atau dari arah psikis kejiwaan. Pengurangan itu dilakukan dengan cara menguasakan tentara olah terhadap mereka yang wujudnya tiada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ancaman berupa pengurangan kekuasaan
Secara bertahap ini dapat kita lihat bukti-buktinya pada zaman sekarang. Agar lebih jelas dan lebih sempurna penjelasannya, ada baiknya akan saya paparkan contoh Qur'ani yang menunjukkan hal itu, yakni yang menimpa kekuatan besar pada masa lalu. Tidak lain negara Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebagian ayatnya sebagai ancaman menjelang ditimpakannya siksaan yang membinasakan secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka kami kirimkan kepada mereka banjir, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Al-A'raf 133. Bencana dan wabah ini dijadikan sebagai siksa pendahuluan terhadap kaum Fir'aun sekaligus ancaman untuk mereka. Berbagai ancaman dan bencana serta wabah semisal ini dapat kita lihat dengan kasat mata yang tanpa perlu berkonsentrasi, dapat juga kita lihat sedang menimpa kekuatan adidaya dan sekutunya dari kalangan negara-negara kafir atau saling. Badai topan yang menerpa berkali-kali dan gelombang udara panas, penyakit mematikan yang mengenai tumbuh-tumbuhan, hewan, burung, dan manusia. Dunia ini seluruhnya masih berhadapan AIDS, penyakit paling menakutkan yang belum ditemukan obatnya. Dunia barat ditimpa penyakit sapi gila, sedangkan dunia timur diterpa penyakit flu burung avian influenza. 3 penyakit yang menimpa manusia, burung, dan hewan itu benar-benar termasuk tanda-tanda itu. Kita sekarang hidup pada zaman ilmu, zaman kepercayaan diri manusia yang membabi buta terhadap kemampuannya. Walaupun begitu, masih saja muncul berbagai penyakit mematikan yang mana manusia tidak berdaya sama sekali untuk mengatasinya, tak kuasa memahami rahasianya. Bahkan dunia internasional juga terbebani kesulitan besar karenanya. Inilah makna dari kalam Allah. Dia akan menyiksa mereka secara berangsur-angsur. Situasi ini menggelorakan munculnya pertanyaan, apakah penyakit-penyakit itu dapat mempengaruhi negara besar yang saling? Mengapa belum ada siksaan dahsyat yang mampu mencegah mereka dari kekafiran dan kesesatan? Sebagai jawaban untuk pertanyaan ini saya katakan, seberapa besarkah pengaruh kutu terhadap negara adidaya seperti negara Fir'aun? Walaupun demikian Al-Quran menganggapnya sebagai salah satu dari sekian banyak bencana pendahuluan yang berakibat berkurangnya kesenangan hidup pelaku kebatilan dan sekaligus menjadi ancaman untuk mereka. Ini adalah sunnah Rabbani yang senantiasa muncul sebelum terjadinya siksaan. Sisi hikmah yang bisa dipetik darinya adalah karakter siksaan Rabbani itu menimpa secara total, menghancurkan, menyakitkan, dan melampaui batas kewajaran. Oleh karenanya perkara ini selalu diawali dengan beberapa tanda ancaman yang merupakan bagian dari kelemah lembutan dan kasih sayang Allah sebagaimana yang dituturkan dengan jelas oleh sebuah ayat dari surat An-Nahl itu. Karenanya badai dahsyat berpengaruh signifikan terhadap sisi ekonomi negara-negara besar dan menggerogoti standar kemakmuran yang biasa mereka nikmati. Demikian juga sapi gila, AIDS, dan sejumlah penyakit lainnya yang mempunyai andil menyerang mereka. Jika ancaman-ancaman ini belum mampu menyentuh di hati mereka, dan mereka terus saja bertambah ketertipuan serta kebodohannya, maka pada waktu itu, naiklah level ancaman sampai pada tingkat tertinggi. Yakni dengan ditimpakannya gelombang pembunuh, yang ditandai sasarannya dari kalangan orang-orang yang bersaing dalam kemewahan di muka bumi. Dalam sekejap saja lautan menelan sekitar 500.000 manusia di sejumlah tempat rekreasi dan resort-resort mewah di sepanjang tepi pantai Asia Tenggara. Hikmah dari bencana itu, agar mereka segera kembali dan sadar bahwa ada kekuatan hakiki yang mengatur alam raya seluruhnya, hanya di tangannya kunci-kunci segala sesuatu. Jika bencana tersebut tidak mengenai sasaran menyadarkan mereka, maka pada waktu itulah dibenarkan di tengah-tengah mereka berlaku kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kami mensalimi mereka, akan tetapi merekalah yang mensalimi diri mereka sendiri. Mereka menjadi makhluk yang paling dekat dari kekuasaan Rabbani Agung yang sedang memurkai mereka, dan salah satu hikmah Allah adalah kekuasaan penyiksa itu akan datang ketika mereka yang menjadi sasarannya sedang bergembira, percaya diri, dan melecahkan pejuang kebenaran. Serta ketika mereka sedang merasa memiliki kemampuan mutlak dan merasa aman. Si arahan berpikir tentang indikasi sunnah-sunnah Rabbani dan sisi keterkaitannya dengan peristiwa-peristiwa alam. Bagaimanapun juga saya sangat paham bahwa indikasi ini secara esensi sulit untuk dicari kaitannya dengan rahasia sunnah Rabbani dalam mengatur pergulatan antara kebenaran versus kebatilan. Indikasi ini, sebagaimana yang saya sebutkan,
memerlukan berjilid-jilid tebal kitab untuk mengungkapkan dan menerangkannya. Karenanya saya membuka forum perbincangan ini untuk para pembaca yang budiman, supaya merenungkan ayat-ayat yang memaparkan sunnah kebiasaan ini, lalu membandingkannya dengan realita masa kini, agar mengetahui pada era apakah kita sekarang ini hidup. Hendaknya setiap pembaca mengetahui bahwa ayat-ayat Allah ini jelas dan terang, akan tetapi perlu dilakukan studi penelitian yang disertai perenungan, sehingga menjadikan orang-orang yang paham mampu mengetahui karakter era ini, lantas menggambarkan jenis-jenis siksaan yang menimpa bumi. Indikasi ini, menurut saya, walaupun sulit dipahami, namun itu merupakan indikasi terkuat untuk terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang akan menimpa bola bumi kita secara menyeluruh, dan ini yang paling jelas nampak pada sejumlah komponen berikut ini. 1. Tahun-tahun kehancuran itu sudah mulai terwujud pada masa kita, meskipun dalam bentuk yang sangat jelas, akan tetapi acap kali mayoritas manusia lalai dari memperhatikannya. 2. Pelaku kebatilan di seluruh penjuru dunia ini secara bertahap terlibat dalam pergulatan dengan orang-orang Islam atau secara khusus dengan ajaran Islam. Ini adalah perkara yang aneh, sekaligus di dalamnya terkandung isyarat yang menakjubkan. 3. Satu-satunya himpitan yang mencekik leher di serantero dunia kita ini, seluruhnya hanyalah dilakukan terhadap orang Islam. 4. Sebagian besar kongres dan persekongkolan di muka bumi ini untuk melancarkan tipu daya terhadap para pemeluk agama Islam dan agama mereka. 5. Dunia ini seluruhnya telah bersepakat dan bersekutu untuk melakukan kejahatan pengusiran, pembunuhan, dan penghimpitan terhadap kaum muslimin. 6. Orang-orang yang hidup mewah juga telah memasuki arena pacuan keburukan dengan segala pintunya yang luas untuk menyiarkan kekejian dan kemungkaran di seantero bumi ini, dan usaha mereka terus bertambah intensif. 7. Bola bumi pada masa sekarang ini sudah berbeda dengan masa lalu, karena pada masa dahulu kondisi pemukimannya lebih banyak desa alam yang ramah lingkungan, adapun sekarang lebih penyerupai petak-petak sempit penuh sesak kelebihan penghuni. Penyakit hati dan ruhani cepat menyebar dan merata pada seluruh wilayahnya. 8. Ancaman kebinasaan dan yang sebagiannya berbentuk tanda-tanda itu sudah menerpa bola bumi secara menyeluruh dengan persentase kehancuran yang berbeda, yang menginspirasikan kesimpulan bahwa siksa dan cakupannya yang menyeluruh itu sudah dekat. Kesimpulan, mencermati dan mengamati keadaan muka bumi ini seluruhnya, bahwa ia sudah menjadi satu blok yang mengandung berbagai kemaksiatan yang mirip satu dengan yang lainnya, yang melancarkan satu makar, satu perang, satu tujuan, dan ancaman yang serupa. Kemiripan dalam maksiat global inilah yang pertama kalinya terjadi di keseluruhan muka bumi, yang tentunya melahirkan kesimpulan bahwa siksaan yang akan ditimpakan itu berwujud satu bencana untuk keseluruhannya akan, tetapi dengan tingkat kehancuran yang berbeda-beda. Siksaan ini akan menjadi sarana istirahat dan bernapas lega bagi agama Islam untuk bangkit menuju internasionalisasi Islam 2. Contoh masa Nuh alaihi salam, pada masa awal sejarah manusia membuktikan hal itu, tatkala peperangan di muka bumi saat itu telah menjadi satu, yaitu semuanya untuk menyerang Islam, maka urusannya akan disandarkan pada siksaan total dengan ditimpakannya banjir bandang. Pada akhir sejarah manusia, yakni pada masa kita sekarang ini, seluruh peperangan yang ada di seluruh bumi ini sudah menjadi satu, yaitu diarahkan kepada para pejuang risalah di bumi. Maka urusan ini akan disandarkan pada satu siksaan yang serupa dengan banjir bandang yang menimpa kaum Nuh. Akan tetapi dalam bentuk yang lain, yakni munculnya aduhan kabut untuk mengakhiri lembaran usang masyarakat manusia, dan sekaligus membuka lembaran baru untuk mempersiapkan alamiyatul Islam atau internasionalisasi Islam 2, dan bukan serta-merta Islam kembali jaya setelah itu.